Hidup itu bukan perlombaan. Kita hidup di dunia ini tuh bukan lagi berlomba-lomba sama orang lain untuk lebih ini atau lebih itu. Dan menurutku tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Udah lama banget aku nggak bikin video. Kita nggak ngobrol, kita nggak berbincang-bincang, dan aku tidak mengeluarkan apa yang berisik di kepalaku. So anyway guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian untuk ngobrol seputar tren TikTok yang lagi hype sekarang. Kalian semua pasti pada punya TikTok kan? Dan kalian pasti tahu dong video yang berseliweran di FYP kalian, video-video yang pakai backsoundnya Sal Priadi yang kita usahakan rumah itu, yang isi kontennya itu tuh sedikit ngeluh. Bukan ngeluh sih, lebih ke menghibur diri mungkin ya, atas pencapaiannya sampai di titik sekarang. Kayak gini nih misalnya, usia 27 tahun, belum nikah, belum punya rumah, gaji belum 2 digit, masih jadi budak korporat, nggak apa-apa kan? Nangkep nggak poinnya? Lebih kayak ke menghibur diri gitu loh, atas pencapaian-pencapaiannya yang mungkin belum sesukses orang lain, mungkin belum segemerlap orang-orang yang seusia kita. Tapi sebenarnya guys, dari tren itu aku tuh bisa mengambil kesimpulan bahwa ya lagi-lagi setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing. Gak seharusnya kita itu tuh membanding-bandingkan apa yang udah kita capai sampai saat ini dengan pencapaian orang lain. Ya emang sih di era sosial media kayak sekarang tuh gampang banget untuk kita membanding-bandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Tapi menurutku itu tuh sangat gak bijak. Karena kita itu kan manusia yang gak cuma diem aja gitu loh. Untuk bisa sampai di tahap sekarang, aku percaya teman-teman semua di sini itu pasti berjuang juga, pasti berusaha untuk bertahan, at least bertahan sampai detik ini. Itu alhamdulillah sebuah pencapaian. Nggak yang kita cuma manusia cuma diem doang tuh, enggak. Kita tuh masih ada usahanya untuk mencapai apa yang kita mau. Jadi ya menurutku nggak apa sih kalau misalnya memang pencapaian teman-teman semua sampai di detik ini belum segemerlap orang-orang. Percaya aja, ini tuh nggak selamanya. Apa yang kalian lihat di orang-orang seusia kalian, itu tuh pasti nanti akan juga kita merasakan. Misalnya aku nih ya, usiaku saat ini 27 tahun dan belum menikah. Ya, aku memang kalau ngelihat orang-orang yang udah nikah seumuran aku, pasti aku tuh pengen kayak enak ya, dia udah nikah, enak ya dia nggak usah pusing-pusing lagi cari jodoh, nungguin jodoh gitu. Tapi kan aku juga nggak ngerti apa yang dia rasain di pernikahan dia. Apakah dia happy? Apakah hidup dia jadi lebih baik? Oh juga sama misalnya, orang-orang yang seusiaku udah menikah mungkin ngelihat aku enaknya dia belum nikah, dia masih bebas, masih bisa kemana-mana sendiri misalnya. Tapi mereka semua kan nggak ngerti ya rasanya jadi aku yang kayak, oh my god, 27 tahun belum nikah, sedangkan orang-orang sana udah nikah. Itu kan, jadi emang setiap orang tuh menurutku ya punya struggle-nya masing-masing. Dan satu lagi, ini yang penting sih menurutku, kegagalan dan kesuksesan itu tuh nggak punya tolak ukur yang pasti. Standarnya tuh beda-beda. Kita nggak bisa ngukur standar sukses kita dengan standar sukses orang lain. Pun sebaliknya, nggak bisa kita ngukur standar gagal kita dengan standar gagal orang lain. Jadi ada baiknya ya dalam hidup ini, terutama untuk kalian para 20-an yang mengalami quarter life crisis, ada bagusnya kalau kalian itu teguh sama pendirian kalian. Coba deh ya, kalian tuh bikin standar pakemnya menurut kalian kalau sukses dalam hidup ini tuh harus apa. Kalau misalnya gagal itu tuh kategorinya tuh yang kayak gimana. Dan udah bawa standar-standar itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang penting kalian fokus sama diri kalian sendiri, jangan pernah ngebanding-bandingin sama orang lain, apalagi pakai standar orang lain di hidup kalian. Itu tuh nggak banget, sangat tidak bijak. Karena di hidup ini yang bertanggung jawab atas hidup kita itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Poin pentingnya adalah satu, di era media sosial ini, sosial media itu tuh highlight reel. Jadi, apa yang teman-teman lihat di sosial media atas pencapaian orang lain yang seumuran kalian, itu tuh cuman highlight reel-nya doang, bukan yang whole of life gitu loh. Ini orang-orang itu tuh nge-share hal-hal yang baik-baiknya tok. Jadi ya gitu, apa yang kita lihat di sosial media itu jangan langsung dipercaya, karena ya itu cuman highlight-nya doang. Orang-orang cuman pengen nge-share apa yang mereka mau share, otomatis mereka akan lebih nge-share hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang bagus lah untuk dipamerin. Gak mungkin toh yang jelek-jelek kok dipamerin. Jadi ya udah, percaya aja orang yang masih hidup di dunia ini tuh pasti akan banyak masalah.
kita itu nggak pernah tahu kehidupan orang lain tuh kayak gimana. Tapi yang jelas yang harus kita tahu adalah setiap manusia itu punya struggle-nya sendiri-sendiri. Dan apapun yang kita lihat di sosial media, pencapaian misalnya, pencapaian orang yang silau, yang mentereng gitu, kita nggak pernah tahu kegagalan-kegagalan mereka tuh apa aja, terus hal-hal yang udah mereka lakuin tuh apa aja, tuh kita nggak pernah tahu. Kita tuh cuman lihat hasil akhirnya, bukan lihat prosesnya. Sama juga kayak orang lain ngelihat kita, mereka tuh juga akan ngelihat kita nanti pas kita berhasil toh. Mereka tuh nggak akan pernah ngukur prosesnya. Nggak akan ada orang yang peduli 100% sama kamu kecuali dirimu sendiri. Jadi nikmati setiap progresnya, setiap prosesnya. Kamu nikmatin, mau itu gagal, mau itu pahit, yaudah nikmatin aja karena itu termasuk dalam sebuah perjalanan. Terus yang terakhir, jangan lupa syukuri hidup kalian. Bersyukur supaya Allah itu tuh melapangkan rezeki kita, memudahkan kita untuk lebih bahagia dengan kita sering-sering bersyukur sama Allah sekecil apapun itu. Sebisa mungkin kalian tuh lihat hal-hal positif dari setiap kejadian buruk yang menimpa kalian. Fokusnya tuh jangan ke jelek-jeleknya aja, tapi kita tuh harus bisa cari ngulik-ngulik hal baik dari setiap kejadian buruk itu. Jadi segitu dulu ya guys ya. Ingat, hidup itu bukan perlombaan. Kita hidup di dunia ini tuh bukan lagi berlomba-lomba sama orang lain untuk lebih ini atau lebih itu. Kita hidup tuh di bawah santai aja, yang penting tujuan kita tuh jelas mau ngapain, terus nikmati setiap prosesnya, naik turunnya kita nikmati, syukuri apa yang terjadi di dalam hidup kita, karena pasti setiap kejadian buruk yang terjadi dalam hidup kita sekarang itu tuh pasti akan punya pelajaran di masa yang akan datang. Belajar legowo aja, dan nggak apa-apa kalau misalnya pencapaian kalian sampai saat ini tuh belum sementereng orang-orang di luar sana. At least kalian itu masih bisa bertahan, masih bisa mensyukuri hidup, masih bisa membahagiakan diri kalian sendiri. Dan satu yang perlu diingat adalah bahagia itu kita yang nyiptain. Jangan pernah ngerasa useless, karena kalau misalnya kalian udah dikasih hidup sama Allah di dunia ini tuh pasti kalian ada deh manfaatnya untuk orang lain. Oke guys, see you in the next video. Kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa subscribe dan like video ini. Share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak gampang overthinking. Bye!